Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Elsa Salsabila, Hadir, Bu. Muhammad Akmal Fauji. Izin, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang fikih munakahat, yaitu kriteria memilih pasangan dalam Islam. Boleh dilihat ke depan ya anak-anak. Baik anak-anak, sebelumnya di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa yang biasanya menjadi pertimbangan seseorang dalam memilih pasangan? Gampang, Bu. Ya, ada yang memilih tampan, ada yang memilih cantik, ada yang memilih kaya, dan ada yang memilih pintar. Lalu bagaimana menurut syariat Islam? Nah, selanjutnya di sini Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian memilih pasangan. Memilih pasangan adalah proses menentukan calon suami atau istri yang akan menjadi teman hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman, dalam Islam, pernikahan itu bukan sekedar hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan ibadah yang bernilai pahala. Nah, selanjutnya ada dasar hukum. Nih, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama apa? 5 lihat karena hartanya. Yang kedua, walihasa lihat karena nasab dan keturunannya. Yang ketiga, walijama lihat karena kecantikan parasnya. Dan yang terakhir, walidiniha karena agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan berarti harta, keturunan, dan kecantikan paras itu tidak penting. Tetapi Rasulullah SAW bersabda bahwa agama adalah prioritas utama, karena agama akan membimbing seseorang untuk menjalankan rumah tangga dengan baik. Selanjutnya di sini ada kriteria memilih pasangan menurut Islam. Yang pertama ada memiliki agama yang baik. Kenapa harus memiliki agama yang baik? Karena ketika seseorang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang akan menjalankan rumah tangganya dengan baik. Kedua ada berakhlak mulia, bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu penting anak-anak, karena istri maupun suami harus bisa menjalankan sesuai dengan perannya. Yang ketiga ada sehat jasmani dan rohani. Dan yang terakhir ada sekufu atau sepadan. Sekufu atau sepadan di sini berarti ada persamaan dari beberapa aspek. Contohnya dari agama, dari akhlak, dan dari kesiapan hidup. Nah, selanjutnya ada hikmah memilih pasangan yang baik. Nah, ketika tadi kriteria memilih pasangan dalam Islam sudah ditanamkan di diri kita, maka kita akan mendapatkan hikmahnya, yaitu yang pertama rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pasti semua orang juga menginginkan hikmah yang pertama ini, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Selanjutnya, mudah menyelesaikan masalah, mendidik anak-anak dengan baik, dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, orang yang tampan itu bisa menjadi jelek. Orang yang kaya bisa menjadi miskin. Tetapi orang yang bisa membawa kita ke jalan Allah itu adalah sesuatu yang diidam-idamkan oleh semua orang. Selanjutnya ada studi kasus. Ibu akan buat kalian jadi 2 kelompok, yaitu kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Nanti kalian akan diskusikan dengan kelompok kalian. Lalu perwakilan dari
untuk menjawab pertanyaan studi kasus tersebut. Nah, di sini studi kasusnya, Andi ingin menikah. Ia memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, calon pertama sangat kaya dan cantik, tetapi kurang menjaga sholat dan akhlaknya. Yang kedua, calon kedua hidupnya sederhana, rajin ibadah, berakhlak baik dan bertanggung jawab. Pertanyaannya, menurut kalian siapakah yang lebih tepat dipilih dan kenapa? Silakan didiskusikan dengan teman kalian. Baik, sudah? Sudah, Bu. Coba dari kelompok perempuan siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Elsa. Dari kelompok kami mendiskusikan hasilnya yaitu yang nomor 2, Bu. Kenapa? Karena yang nomor 2 itu termasuk dari kriteria pasangan yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, baik, terima kasih Elsa. Baik anak-anak, itu tadi ya jawabannya yang nomor 2. Kenapa nomor 2? Kenapa calon kedua hidup sederhana, rajin beribadah, berakhlak baik, bertanggung jawab? Karena tadi Ibu sudah bilang, cantik itu bisa hilang. Jadi, ketika kalian nantinya akan memilih pasangan hidup kalian, apalagi kalian sekarang udah jenjang SMA ya, yang mana nantinya kalian akan menghadapi hidup yang sebenarnya, yaitu menghadapi untuk mencari pasangan hidup. Itu tadi ya kriterianya. Kalau misalkan cowok nih memilih perempuan yang tadi, perempuan itu dinikahi dari 4 perkara. Yang pertama, lima liha karena hartanya, wali hasabiha karena nasab dan keturunannya, wali jamaliha karena kecantikan parasnya, dan yang terakhir yang paling penting adalah wali diniha karena agamanya. Karena perempuan itu akan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadi sangat penting teman-teman untuk perempuan itu memiliki agama yang baik. Baik, mungkin itu ya dari Ibu. Nanti untuk pekan depan, Ibu akan memberikan tugas. Ibu akan share tugasnya di grup WhatsApp ya. Baik, mungkin pembelajaran kita pada hari ini dicukupkan ya. Ya, Bu. Marilah kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.